Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi di Philadelphia Kids Online Class bersama Kak Grace dan Cik Vio. Adik-adik, hari ini kita patut bersyukur loh karena kita bisa bertemu lagi untuk beribadah. Nah, adik-adik yang di rumah udah siap ya untuk memulai ibadah pada pagi hari ini? Kak Grace dan Cik Vio ajak adik-adik untuk semua bersiap di depan layar HP atau laptopnya ya. Nah, adik-adik yang sudah siap, yuk Cik Vio ajak kita semua untuk melambaikan tangan dan menyerukan Haleluya, Haleluya, Haleluya. Yeay! Adik-adik yang di rumah tahu nggak nih kalau hari ini adalah hari yang spesial? Cik Vio, kira-kira tahu nggak kalau hari ini tuh hari yang spesial? Nah, Cik Vio tahu dong Kak Grace, hari ini spesial karena hari ini adalah hari Paskah, hari di mana Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya dan Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Ya, betul sekali yang dikatakan Cik Vio. Hari ini adalah hari kebangkitannya di mana kita merayakan kemenangan untuk kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, Cik Vio mau mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Kita akan lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan ke dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk bisa berkonsentrasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Cik Vio mengajak kita semua untuk berdiri ya. Mari kita bersukacita dan memujikan Ku-Punya Yesus. Kita akan bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Ku-Punya Yesus yang telah selamatkan hidupku. Ku-Punya Yesus yang selalu mengasihiku. Dia selalu memberikan yang terbaik bagiku. Tak perlu aku takut, sebab Dia besertaku. Sekarang ku mau taat, mengikuti Yesusku. Ku-Punya Yesus yang telah selamatkan hidupku. Ku-Punya Yesus yang selalu mengasihiku. Dia selalu memberikan yang terbaik bagiku. Tak perlu aku takut, sebab Dia besertaku. Sekarang ku mau taat, mengikuti Yesusku. Yeay, untuk Tuhan. Adik-adik tetap berdiri ya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati ya untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan menaikkan pujian turut perintah-Mu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, kasih-Mu besar.
sangat mencekam. Suara cambukan, erangan Tuhan Yesus, dan darah segar yang menetes dari tubuh Tuhan Yesus masih kuat di ingatan mereka. Kesedihan yang begitu mendalam dirasakan para murid karena kematian guru mereka. Tidak hanya kesedihan, namun juga rasa takut dan cemas meliputi pikiran mereka. Pada hari yang ketiga, setelah kematian Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, pagi-pagi sekali pergilah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome ke kubur Tuhan Yesus. Kejadian yang tak terduga dan luar biasa terjadi saat mereka menengok kubur Tuhan Yesus. Sepulang dari kubur itu, mereka menceritakan apa yang terjadi kepada Petrus. Petrus, kami capek sekali. Kami baru saja menengok kubur Tuhan Yesus. Iya, lalu kenapa nafas kalian terengah-engah seperti itu? Kami terengah-engah karena kami berlari sekuat-kuatnya supaya segera bertemu denganmu, Petrus, dan menceritakan semua yang terjadi. Memang apa yang terjadi? Petrus, tadi kami datang ke kubur Tuhan Yesus. Kami sudah membawa rempah-rempah untuk meminyaki Tuhan Yesus. Di jalan menuju ke kubur Tuhan Yesus, kami sempat berbincang-bincang siapa nanti yang akan menolong kami untuk menggulingkan batu yang besar yang menutup kubur Tuhan Yesus. Setelah kami sampai, apa yang terjadi? Batu penutup kubur Tuhan Yesus sudah terguling. Lalu cepat-cepat kami masuk ke dalam kubur itu dan kami tidak melihat Tuhan Yesus ada di kubur itu. Apa? Tidak mungkin Tuhan Yesus tidak ada di dalam kuburnya. Benar, Petrus, itulah yang terjadi. Kami sangat terkejut ketika kami masuk ke dalam kubur itu. Kami melihat seseorang yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Saat itu kami semua ketakutan. Kalian tahu siapa orang itu? Kami tidak tahu, Petrus. Siapa dia? Sepertinya seorang malaikat. Dia menyapa kami dan berkata, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Lalu apa lagi yang malaikat itu katakan kepada kalian? Dia berpesan supaya kami segera menyampaikan kabar ini kepadamu dan teman-temanmu, Petrus. Dia juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan mendahului kami ke Galilea dan kami akan melihatnya seperti yang pernah Tuhan Yesus katakan. Mereka gentar dan takut, tetapi mereka juga bahagia karena mereka mendengar kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah para perempuan itu menyampaikan kabar kebangkitan Tuhan Yesus kepada para murid, Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri dan menemui mereka. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan mereka kemenangan dari rasa takut. Kebangkitan Tuhan Yesus juga membuat para murid bangkit untuk memberitakan berita yang kudus dan tidak dapat binasa, yaitu tentang keselamatan yang kekal. Ya, adik-adik semuanya, tadi adik-adik sudah melihat dan mendengar kisah di mana Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome yang bertemu dengan seorang malaikat Tuhan.
ketika menerima kabar yang begitu menggembirakan bahwa Tuhan Yesus, guru mereka, sudah bangkit, mereka terkejut, lalu mereka cepat-cepat pergi menemui siapa? Petrus. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah mereka ini? Adik-adik, yang pertama adalah tante dan adik-adik semuanya harus apa? Percaya. Percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia hidup. Dia menyatakan bahwa Dia Allah yang hidup. Jadi adik-adik harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Lalu setelah kita percaya, tadi firman Tuhan sudah dikatakan, malaikat berkata, jangan takut bahwa Tuhan sudah bangkit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah adik-adik tidak boleh lagi takut dengan apapun. Karena apa? Tuhan Yesus sudah memberi kemenangan. Kemenangan dari semua rasa takut yang para muridnya rasakan pada saat itu. Karena ketika Tuhan Yesus disiksa, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan pada saat itu para murid merasa sedih, para murid merasa sedih sekali karena guru mereka meninggalkan mereka. Dan mereka ketakutan. Ketakutan karena apa? Karena orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala masih ada. Dan mereka takut ketika guru mereka sudah ditangkap, mereka bisa jadi juga ikut ditangkap. Adik-adik, rasa takut, kecemasan, putus asa murid-murid alami. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus memberi kemenangan supaya mereka bangkit dari rasa takut. Mereka bangkit untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Lalu adik-adik, untuk kita saat ini, apapun yang menjadi ketakutan adik-adik, adik-adik serahkan kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kemenangan untuk tante dan adik-adik semuanya. Yang ketiga, setelah Tuhan memberi kemenangan untuk kita, jadi adik-adik harus tetap hidup di dalam kemenangan. Orang-orang yang menang itu seperti apa sih? Selalu bersukacita, selalu bahagia, dan tidak lupa selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena orang-orang yang menang adalah orang-orang yang bersyukur, anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur dan selalu menunjukkan rasa syukurnya dengan melakukan sikap yang baik, yang benar di mata Tuhan. Sehingga sikap hidup tante dan adik-adik menyenangkan hati Tuhan yang sudah bangkit memberikan kemenangan untuk tante dan adik-adik. Apakah adik-adik siap melakukannya? 3 hal ini. Percaya kepada Tuhan yang sudah bangkit untuk kita. Dan yang kedua, adik-adik harus sungguh-sungguh yakin Dia memberikan kemenangan untuk kita. Dan yang ketiga, hidup dalam kemenangan dengan cara hidup benar. Puji Tuhan, kita sudah selesai dalam ibadah Paskah kita minggu ini. Tante berdoa, adik-adik terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah mati untuk kami dan Tuhan sudah bangkit untuk kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberi kami kemenangan. Kami mau hidup
menghidupi kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tolong anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukannya dengan taat dan setia. Berkati anak-anak-Mu semuanya, sekolahnya diberkati, masa depannya diberkati. Dan kami berdoa juga untuk orang tua anak-anak-Mu. Berkati apapun yang saat ini sedang digumuli oleh orang tua anak-anak-Mu. Dan mampukan orang tua anak-anak-Mu untuk menjadi teladan setiap waktu untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tante Beta mengucapkan selamat Paskah untuk adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa ya Kak Grace ibadah pada pagi hari ini. Nah, adik-adik kita diingatkan untuk terus bersemangat dalam mengikuti Tuhan Yesus. Nah, sebentar lagi kita akan berpisah nih. Tapi sebelumnya, Cik Vio dan Kak Grace ingin mengingatkan supaya adik-adik yang di rumah tetap mengumpulkan persembahan persepuluhan yang nanti setiap minggunya atau setiap bulannya bisa dititipkan kepada orang tua maupun guru-guru sekolah minggu untuk bisa dipersembahkan ke gereja ya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Nah, Tuhan Yesus memberkati untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum memberikan persembahan. Kak Grace dan Cik Vio juga ingatkan ya, supaya adik-adik tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang kedua, memakai masker pada saat bepergian. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Dan yang keempat, menjaga jarak. Dan yang terakhir, mengurangi berpergian ya adik-adik. Sampai jumpa di online kelas minggu depan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.